Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina binikmatil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika wa nabiyyika wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'un. Au la yubda'u fihi bilhamdulillah fa huwa aqta'un. Ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat, di pagi yang berbahagia ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dawuh wonten Quran surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Orang mukmin kalau hidupnya ingin bahagia, jiwanya tentram bahagia, maka harus hidup dengan penuh keberkahan. Maka kalau pengen hidup barokah, kata Allah di dalam Quran kuncinya dua, salah satunya amanu, yang pertama iman, yang kedua takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang sering ngomong di sana di luar, kita sering mendengar hidup barokah. Apa sebenarnya barokah? Maka makna barokah adalah ziyadatul khair. Tambah apik, tambah apik, tambah apik. Rumah tangga mau baik, ya rumah tangga barokah. Anak mau anak yang soleh-solehkah, harus barokah. Istri yang baik, istri yang apa? Istri yang barokah. Rezeki yang baik, rezeki yang apa? Barokah. Umur yang baik, umur yang apa? Umur yang barokah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau ingin mendapatkan barokah, bahkan hidup ini akan menjadi enak. Jiwa akan menjadi tenang. Maka pada hakikatnya kita ini bisa dihampiri keberkahan berdasarkan surah Al-A'raf tadi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini pengen dihampiri yang namanya keberkahan, paling tidak ada 5 hal yang harus kita siapkan. Kalau ingin dihampiri keberkahan atau kita ini bisa dijemput namanya keberkahan. Yang pertama, hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dihampiri keberkahan, yang pertama, dengerin, yang pertama yang harus kita lakukan, setiap kita melakukan aktivitas apapun, pekerjaan apapun, marilah kita mulai dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir kepada Allah. Bahkan ketika orang melakukan aktivitas baik, pekerjaan baik, kalau tidak dimulai dengan bismillah au bilhamdulillah, memuji kebesaran Allah, maka kata Rasulullah, fahuwa aqta'un. Seperti apa yang saya sampaikan di muqaddimah tadi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'un. Au bilhamdulillah fahuwa aqta'un. Setiap amal perbuatan, setiap memulai sesuatu perbuatan yang baik, yang tidak dimulai, tidak dibarengi dengan bismillahirrahmanirrahim au bilhamdulillah, fahuwa aqta'un, maka akan terputus, tidak akan nyambung. Hadirin yang dirahmati Allah, contoh kecil. Kita mau makan, kalau berdoa bismillahirrahmanirrahim, makanan ini akan barokah. Kita tidak mau makan kalau memang perut ini tidak lapar. Kita akan bisa melakukan insya Allah makan tidak terlalu banyak. Sebelum kita terlalu kenyang sudah berhenti. Bahkan itu dawuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita mau kerja apapun, mau ibadah apapun, termasuk kalau kita mau berhubungan suami istri, kalau anak-anak yang dihasilkan ingin barokah, minimal jangan lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Ala bidzikrillah. Setiap kita melakukan perbuatan yang baik, aktivitas apapun, monggo kita awali dengan zikrullah, artinya diawali dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijamin hidup kita akan dihampiri yang namanya keberkahan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk ibu mau masak, mau cuci baju, mau keluar dari rumah, mau apapun, kalau ingin dihampiri keberkahan yang namanya barokah, maka tidak ada pilihan yang lain kecuali istiqomah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim au bilhamdulillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, kalau kita ingin dihampiri yang namanya keberkahan, yang kedua yang harus kita lakukan adalah ittaqullah wa adzabihi. Takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, adabi dan siksa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Hadirin yang dirahmati oleh orang, kalau sudah bertakwa kepada Allah, naati perintah Gusti Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah, maka Allah berfirman di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2-3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, sinten tiange sing takwa nang Gusti Allah, artine nglakoni perintah Allah, menjauhi yang dilarang, yaj'alhu makhraja. Ada masalah apapun, sandarannya kepada Allah dan mesti ada jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan jalan rezeki yang tidak dinyono-nyono, disangka-sangka. Ada saja jalannya karena pondasinya adalah takwa wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan khawatir. Kalau orang sudah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segalanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang kalau sudah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut dengan adab Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika dia melakukan perbuatan yang keji dan mungkar, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kepada adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nomor 3, kalau hidup panjenengan pengen dihampiri yang namanya keberkahan, ayo, saya mengajak hadirin yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, dirikanlah sholat dan jaga sholatmu. Kenapa harus dirikan sholat? Sering tak sampaikan kepada hadirin, sholat tujuannya adalah innas sholata tanha anil fakhsha wal munkar, untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau ada orang sholat masih berbuat dolim, berbuat maksiat terus menerus, ini namanya sama dengan bohong. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah berfirman di dalam Quran surat Toha ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Kata Allah di dalam Quran, perintahkanlah kepada ahlimu, ya istrimu, ya anakmu, ya keluargamu, ya sepupumu, ya tetanggamu, untuk menjalankan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah ketika nanti kita umpama menyuruh anak untuk sholat, bandel, masih sulit. Istri tidak bisa meniru kita, masih bandel. Itu adalah kita disuruh sabar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sholat adalah untuk menenangkan jiwa kita, untuk menenteramkan jiwa kita. Pirang tahun lawaseneng donya iki ngiling ana
Wong urip bakal mati, sangupati tutu emas raja brana. Ananging iman kelawan amal kang utama. Mula dulur ayo padha ndang dilaksanakno nalikane katimbalan kang maha kuwasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Bekal yang abadi tidak harta jabatan yang kita punya. Dunya brono titipane Allah. Tapi bekal yang abadi untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala mboten wonten malih kecuali iman, takwa, amal sing kita lakoni wonten alam dunya subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tak sampaikan, dirikanlah dan tegakkan salat. Artinya napa? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tekno salat sing temenan dan jagalah. Ketika kita sudah wudu dengan baik, ketika kita takbir Allahu Akbar, banyak orang di sana jenengan ninggalian dan tiang sholat meripate sampai meremelek sambil nunduk. Itu menunjukkan kekhusyuan. Kalau kita sudah Allahu Akbar, tidak ada lain yang kita tuju adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa kita mintai pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala melalui sholat. Apapun persoalan kita di dunia ini, sandaran kita adalah Allah. Maka senjata yang paling ampuh adalah sholat 5 waktu. Bahkan kalau sudah kita wudhu kita baik secara sempurna, hati-hati, sholat kita tenang, tumaknina, insya Allah imun kita akan menjadi kuat. Orang yang sholatnya kuat, nyambung kepada Allah kuat, maka insya Allah kita akan terhindar dari penyakit yang mengerikan, termasuk penyakit yang namanya corona. Bisa dibuktikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 4. Kalau kita ingin hidup dihampiri keberkahan, maka ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Orang yang ridho dengan dum-dumane pembagian Allah Subhanahu wa taala di dunia, artinya mereka melaksanakan yang namanya hidup qanaah. Artinya hidup qanaah itu tidak nerima atau enggak. Tidak nerima terus pasrah nggak mau setidak. Tapi seandainya kita ini jualan, kadang rame, kadang sepi. Orang beli umpama 1 kardus, tahu-tahu mereka beri 5. Dari yang sedikit ini akan menjadi yang banyak. Dari bisa menerima pembagian sedikit, terus akhirnya menjadi banyak, maka akan menjadi yang namanya barokah. Akan bisa melaksanakan yang namanya qanaah. Nerimo pembagiannya Allah Subhanahu wa taala. Mulakno wong Jawa nek sing ngomong, gak apa-apa nduk, rezekine sing saiki cilik gede sing guri. Artinya apa? Untuk mencapai banyak itu harus diawali dari sedikit. Orang tidak mungkin umpama dagang beli langsung 1 truk. Kadang-kadang diawali dari 1 sak kalau umpama beli semen. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ingin dihampiri yang namanya keberkahan, yang keempat, nrimo pembagiane Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan qanaah, dibarengi sabar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita akan bahagia. Urusan dunia, urusan harta, urusan bondo, jok ndelok ndure, tapi lihatlah sekeliling kita masih banyak orang yang lebih sengsara dari kita. Akan menimbulkan yang namanya syukur datang Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nomor 5, yang nomor terakhir. Kalau hidup kita ingin dihampiri yang namanya keberkahan, kalau ingin dihampiri yang namanya barokah, ayo, wa anfiqu mimma razaqnakum, sedekahkanlah sebagian rezeki kita. Semua adalah titipan Allah. Maka kalau hidup ini ingin dihampiri keberkahan, ayo bersedekahkanlah harta kita semampu kita, sesuai kekuatan kita, sesuai keikhlasan kita. Kalau harta ingin barokah, harus disedekahkan, karena harta yang disedekahkan akan tambah banyak, dan harta yang disedekahkan tidak akan pernah ada habisnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka 5 hal tadi, kalau kita ingin dihampiri sebuah keberkahan, mari bersama-sama kita melakukan. Insya Allah hidup kita akan menjadi mulia, bahagia fid dini wad dunya wal akhirah.
Kurang lebihnya apa yang disampaikan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.